Ini saya punya ketela ya. Ketela ini besar sekali. Nah, saya pakai aja separuh. Hari ini mau kita buat gimbal dari ketela. Pertama-tama kita potong dulu ketelanya. Kita pakai separuh ini aja nanti buat dua macam masakan. Ini ketela ini kita potong tipis-tipis sekitar 1 cm gitu ya. 1 cm, lalu nanti kita potong memanjang dan dipotong lagi persegi-persegi seperti korek api gitu, tapi kotak-kotak ya, kotak-kotak gitu, kecil-kecil. Ini ketela ini sehat loh kalau untuk makan pagi. Nah, ini sekarang kita potong-potong ini dulu ya. Dan biasanya kalau kita buat sendiri gini kan nggak usah pakai campuran tambahan apa-apa gitu ya. Cuman paling kita cuma nanti pakai gula dan garam. Nah, kita potong-potong lagi dari potong kotak-kotak kayak korek api, kita potong lagi kotak-kotak kecil. Nah, seperti gini, seperti dadu tapi kecil-kecil. Setelah selesai, lalu masukkan ke dalam wadah. Masukkan ke dalam wadah. Ini tadi ini ketela ini sebelumnya udah kita cuci bersih ya. Sebelum kita potong itu tadi kita sudah cuci bersih. Ketela ini juga bisa pakai yang ungu, yang putih. Nah, tambahkan 1 telur putihnya saja ya, yang kuning nggak usah. Putihnya saja. Dan tepung terigu dari ketela segini ini tadi kasih aja tepung terigu 3 sendok makan. Juga bisa ditambahkan tepung beras dikit apa tepung tapioka kalau mau untuk supaya kenyal-kenyal, tapi hari ini nggak usah ya, tepung terigu saja. Lalu tambahkan gula 1 sendok makan dan garam secukupnya saja, sedikit aja, sepucuk sendok teh, dan vanili. Kasih vanili sedikit, campur-campur. Aduk-aduk sampai rata. Ini saya ada santan ya, saya kasih santan sedikit aja 1 sendok makan supaya nambah rasanya itu ya. Rasanya itu supaya lebih enak. Dan airnya sedikit saja, paling-paling sampai kelihatan bisa mencampur gitu, enggak usah sampai cair gitu, jangan ya. Ini begitu aja sudah cukup. Nah, lalu kita goreng ya. Panaskan wajan. Kalau ada seroknya yang bulat itu kayak bikin gimbal tuh, sebetulnya dia jadinya bisa bulat-bulat. Tapi saya enggak punya itu. Jadi saya sudah pakai begini aja. Kalau bisa jadinya bulat-bulat tuh bagus. Ini kita cuman bikin contoh ya. Jadi saya cuman buat itu sedikit. Paling nanti ini cuman jadi 4 biji saja. Nah, digoreng sampai itu kecoklatan. Sampai ketelanya itu matang. Ketelanya itu matang. Nah, begini ya, kita goreng dulu ya. Goreng dulu kira-kira 3-4 menit mungkin ya, sampai matang itu ya. Kita balik ya, coba kita balik. Ini tela ini meskipun kadang-kadang nggak pakai gula pun enak loh. Rasanya telanya ini di sini telanya tuh manis sekali dan murah harganya ketela tuh satu gitu paling $1-2 paling 1 biji begitu. Murah. Kalau bisa diolah macam-macam makanan gitu ya enak sebenarnya. Nah, ini kita balik ya. Kita balik, kalau sudah kecoklatan boleh diangkat.
Ini saya rasa sudah kecoklatan ya. Matikan kompor, lalu kita angkat ketelanya ya. Nah, ini boleh kita angkat ya sekarang ya. Nah, ini hasilnya yang sudah kecoklatan tuh seperti begini. Ini enaknya makan tuh kalau masih panas. Kalau udah dingin gitu ya kurang enak ya. Kalau ketela gini makanya kalau mau goreng aja yang sedikit secukupnya, panas-panas gini enak. Nah, ini hasilnya ya, hasil yang udah jadi seperti ini. Ini benar-benar enak loh. Benar-benar enak, coba boleh dicoba ya. Nah, ini yang kedua, itu ada sisa ketelanya tadi itu kan 1/4 masian gitu ya. Kita potong-potong. Boleh kita blender dalam kondisi mentah atau setelah dipotong-potong gitu dikukus dulu baru di blender. Itu juga boleh. Tapi kalau belum dikukus itu blendernya tuh masaknya nanti itu harus agak lama supaya tela itu juga benar-benar mateng. Nah, ini kalau mau ini saya hari ini tuh tidak saya kukus, langsung saya blender. Nanti hasilnya juga masih kayak biji-biji gitu ya, ada biji-bijinya. Tapi kalau di blender itu jadi hasilnya tuh lembut sekali. Nah, jadi kalau mau di blender itu telanya tadi setelah dipotong-potong itu dikukus dulu, baru di blender. Tapi caranya juga sama seperti begini. Masukkan ke dalam wajan. Ya. Lalu kita bagikan itu ya airnya itu kan 700 ml. Yang 350 tuh kita masukkan ke dalam ketela karena ketelanya itu saya tidak rebus. Makanya nanti kalau masak itu benar-benar harus sudah benar-benar matang baru enak. Kalau masih ada rasa mentah-mentahnya gitu enggak enak. Makanya kalau teman-teman mau dikukus dulu juga bagus gitu. Ini kalau ketelanya ungu juga boleh, putih juga boleh, kuning gini ya boleh gitu. Kasih sedikit vanili. Nah, ini tepungnya itu yang tapioka itu 120 gram saja. Itu kita tambahkan sisanya air tadi itu. Airnya tadi kan 700 ya. Sebagian untuk matangkan tela. Nah, ini sisanya untuk ini. Tambahkan santan tuh 100 ml saja. Sekarang kita masak dulu ketelanya. Tapi ini masaknya harus benar-benar mateng ketelanya. Kalau enggak enak. Bisa mungkin kalau tidak dikukus dulu gini bisa masak-masaknya ini bisa sampai 10 menit mungkin gitu ya. Sampai ketelanya itu benar-benar dalam itu ketelanya benar-benar mateng. Nah, ini aduk terus sampai ketelanya mateng. Nah, sudah itu baru kita masukkan tadi yang sisa air yang pakai tepung tapioka tadi ya, yang dicampur tepung tapioka tadi. Nah, itu masukkan pelan-pelan. Setelah ketela dalam panci itu tadi setelah sudah benar-benar matang ya. Nah, ini masukkan pelan-pelan. Diaduk rata. Dimasak lagi dan diaduk rata. Aduk terus sampai airnya itu nanti mendidih. Setelah itu masukkan santannya yang tadi ya, masukkan. Lalu masak lagi sampai benar-benar itu tanek ya. Sampai benar-benar itu semuanya mateng gitu.
Yang terutama itu ketelanya itu harus mateng. Kalau mentah-mentah nanti rasanya tuh nggak enak gitu. Nah ini masak terus. Memang agak lama kalau tidak dikukus dulu ketelanya itu, memang masaknya gini agak lama. Setelah sudah mendidih dan biasanya kalau sudah matang gitu, dia sudah mengental gini, warnanya itu juga agak berubah. Ini kalau bikin 3 ketela, ungu, putih, merah gitu, bagus juga dibagi 3 gitu ya, warnanya macem-macem gitu ya. Nah ini masih masak lagi sebentar lagi gitu. Baru kalau benar-benar sudah tanek gitu ya, tanek jadi artinya tuh ketela itu benar-benar sudah matang, baru kita angkat ya. Kita angkat, siapkan itu tempat, saya kebetulan adanya itu tempat persegi aluminium foil seperti ini ya. Nah saya pakai ini, masukkan ke dalam sini. Ini telanya sudah benar-benar matang, ini sudah tanek gitu. Ini kalau airnya segini dan tepung patinya segitu, itu tepung tapiokanya itu udah pas-pasan ya. Nah ini kita sekarang masukkan dulu ke kulkas sampai dia menjadi dingin. Sekarang kita balik ya. Nah ini hasilnya ini ya enak, gurih gitu. Lalu kita potong. Biasanya kalau potong begini ya, pisaunya itu dikasih sedikit air supaya enggak ceket gitu. Soalnya kan itu pakai tepung tapioka ya, jadi kadang-kadang leket gitu. Kalau dibuat seperti ini yang nggak pakai gula, itu nanti dipotong kecil-kecil bisa dipakai untuk masak. Tapi kalau ini kan cuma untuk camilan makanan. Nah ini hasil jadinya ya, gurih, enak. Thank you ya for watching ya. Kalau dirasa ada manfaat, saya tolong di support ya, supaya bisa sering-sering bikin video. Thank you.